Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah, mahasiswa, jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah meridhoi Islam kita dan menjadikan hidup kita berarti dan bermanfaat, memberikan peluang dan kesempatan agar kita menjadi orang yang mukmin, beribadah dan hidup dengan kemuliaan, serta Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kali ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam seri psikologi Islam, tapi fokus pada psikologi ibadah. Pada dua video yang lalu kita telah antarkan prolog dan kemudian kita antarkan pengenalan. Setelah itu pada video keduanya kita antarkan domain isi atau muatan dalam psikologi ibadah yang dipandang dari kubu barat dan timur, dari dunia Islam dan dunia barat. Kali ini kita akan masuk ke wilayah yang krusial, wilayah yang sangat penting. Fokus kepada domain pertama, yaitu mental health. Ibadah dan psikologi tampak seakan-akan sebuah pembahasan kekinian yang dianggap baru. Seakan-akan pembahasan tentang psikologi dan ibadah itu sesuatu yang baru. Tidak ikhwan. Sejatinya Rasulullah SAW adalah peletak utama dasar dan konsep-konsep psikologi. Kenapa? Beliau adalah insan kamil dengan kesehatan mental yang paripurna. Beliau, Nabi SAW, mengajarkan banyak perkara dalam menghadapi hidup dengan cara-cara yang psikis, cara-cara yang elegan dan humanis. Sebab itulah maka tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa Nabi SAW, kalau boleh dikatakan, adalah psikolog agung dengan akhlak yang mulia yang menguasai seluk-beluk dinamika dan dimensi psikologis manusia. Beliau adalah Rasulullah, udwah, panutan kita semua aspek kehidupan. Dalam urusan menjadi kepala negara, beliau ditulis dengan tinta emas dalam bentangan sejarah Eropa sampai ke timur. Sebagai seorang ayah, beliau ditulis dengan kata-kata yang indah dalam menyelesaikan urusan keluarganya. Sebagai penduduk kota Madinah, beliau ikut terlibat dalam kegiatan sosial, baik yang berhubungan dengan budaya, terutama dalam berhubungan dalam aspek agama. Jadi beliau adalah insan kamil, betul-betul insan yang sempurna, yang perfect, yang pantas dijadikan teladan. Nah, oleh karena itu maka pembahasan tentang psikologi ibadah adalah sebenarnya ruang teori dan praktek, di mana kita mengacu kepada Rasulullah sebagai udwah, figur teladan kita, dan mengaca pada sejumlah teori yang dibangun oleh teori barat, sehingga kita mengenal hakikat tujuan kita, matlamat kemana kita mengakhiri hidup agar sampai kepada Al-Khaliq. Nah, ini perkara penting. Pembahasan seputar kesehatan mental yang paripurna, Rasulullah SAW telah memulai letakkan dasar. Sungguh merupakan kajian menarik bagi seorang terapis, bagi seorang terapis Islam, bagaimana memberikan penyembuhan, bagaimana memberikan treatment, sehingga seorang terapis betul-betul memiliki kemampuan healing, menyembuhkan kliennya. Tentu tidak dengan cara yang konyol seperti mana Eropa lakukan, tapi dengan cara yang Islam, memenuhi kaedah syariat, tapi juga menjunjung harkat sisi kemanusiaan. Psikologi ibadah di sini tidak hanya sebatas sarana komunikasi sebenarnya, hanya bertujuan kepada Tuhan dan ibadah semata-mata. Tidak, ada misi sosial yang pantas dicontoh. Dan semua aspek ibadah yang Allah berikan, yang Allah syariatkan, itu telah menjadi sunnatullah. Tidak kembali kepada Allah, tapi
mengandung impact dan pengaruh kepada diri kita. Saya ambil contoh. Oke, ibadah itu ada dua. Satu ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Mahdoh, ibadah yang suka atau tidak suka, nalar akal kita tidak bisa tidak menerimanya. Ibadah mahdoh, ibadah yang berhubungan dengan Allah, yang aturan dan syariatnya harus begitu. Oke, apa bentuk ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh, taharah, sholat, zakat, haji. Oke, dan yang tak bisa kita kurangi. Sebagai contoh, akal kita tak akan bisa menerima, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat maghrib tidak 7 rakaat? Kenapa harus 3 rakaat? Apa salahnya 7 rakaat? Bukankah, akal kita mengatakan, bukankah tambah lebih banyak rakaat dalam sholat, tambah lebih baik? Nah, untuk ibadah mahdoh yang Allah telah syariatkan bahwa maghrib 3 rakaat tidak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Dari dulu, kini, dan sampai hari kiamat. Nah, itulah aturan ibadah mahdoh yang memang begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW, dipraktikkan oleh para sahabat, dan begitu pula. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, semua ibadah yang mahdoh tadi, yang mahdoh. Yang khairu mahdoh yang mana? Khairu mahdoh itu yang boleh tidak meniru Nabi. Apa misalnya? Dan itu bagian dari ibadah. Mencari kehidupan dan mencari maisah atau mencari nafkah. Bekerja. Bekerja itu khairu mahdoh. Ibadah khairu mahdoh itu tak mesti mencontoh Nabi. Nabi tidak bekerja sebagai sebagai pegawai negeri misalkan. Oke. Apakah salah bekerja di bidang-bidang sains dan teknologi? Tidak. Terserah. Ya, itu untuk kehidupan. Jadi ibadah khairu mahdoh itu tidak mesti mencontoh Nabi. Tapi ibadah mahdoh wajib mencontoh Nabi. Kalau tidak mencontoh Nabi, maka haram. Maka tertolak. Dan ibadah mahdoh itu urusannya tidak dengan akal kita. Urusannya dengan Allah. Itu perintah Allah, itu syariat yang Rasulullah ajarkan. Kita hanya dengarkan dan taati. Sami'na wa ata'na. Dan banyak sekali mengandung pengaruh dan impact. Contoh, taharah. Kita tahu taharah bersuci itu mensucikan diri dari najis. Titik. Tapi dalam pandangan psikologi tidak demikian. Psikologi Islam membahas jauh lebih dalam. Tidak hanya sekedar membersihkan tubuh dan badan dari najis. Tapi sebenarnya secara psikis, dengan taharah, seorang itu tidak hanya serta-merta membersihkan fisiknya dari najis, tapi sebenarnya tengah membersihkan perkara-perkara psikis, penyakit-penyakit psikis, penyakit-penyakit hati, penyakit jiwa. Dan memastikan orang yang selalu taharah, jiwanya akan bersih, jiwanya akan sehat, penyakit-penyakit hatinya akan sirna. Ini makna taharah dalam kajian psikologi. Nah, karena ini menjadi bagian penting, maka pembahasan tentang aspek psikis tidak bisa pisah dari aspek fisik. Ya, fisik dan psikis bagi perjalanan anak Adam manusia itu bagikan dua sisi mata uang. Oke, saya ambil contoh. Kita domain pertama kemarin sudah kita bahas, kita akan bahas hari ini adalah mental health, kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Bagaimana Islam memberikan warna dalam kesehatan mental? Bagaimana pandangan psikologi? Jadi ada dua sisi tentang kesehatan mental. Pertama, kelainan mental yang dicirikan memiliki gangguan fungsional, faktor-faktor konstitusional dan pengalaman hidup. Faktor-faktor konstitusional dan pengalaman hidup inilah yang menjadikan seseorang itu mengalami gangguan. Ya, ini kelainan mentalnya, misalkan skizofrenia. Ya, karena memang berdasarkan pengalaman hidup, tekanan hidup, ya, banyak perkara paranoid contohnya. Ini dalam aspek psikologi barat. Yang kedua, dapat dikategorikan orang itu yang mengalami mental health, mental yang baik setelah rusak, atau mental rusak. Dikatakan rusak itu orang yang memiliki penyakit mental, ditandai dengan bukti-bukti organik. Misalkan
demensia, dan ini kepada fisik, kerusakan pada otak misalkan. Orang yang memiliki gangguan kejiwaan, neuroscience, gangguan neuron. Kemudian orang yang memiliki sakit jiwa, mungkin psikosis, seperti itu. Jadi dua definisi yang ditawarkan oleh teori barat ini, seakan-akan kita terhenti di situ, ya, seakan kita terhenti di situ. Sudahlah, itu saja. Ada yang disebabkan oleh pengalaman seseorang, oleh tekanan lingkungan, oleh kondisi-kondisi di luar dirinya, dan menyebabkan dirinya menjadi mental disorders, menjadi gila, menjadi terbelakang, seperti schizophrenia atau paranoid dan lain-lain, termasuk psikopat misalkan. Di sisi lain, dalam teori barat, orang itu mengalami gangguan kejiwaan, memang kena disease fisiknya, kena memang rusak, misalkan brain, disease for brain, rusaknya otak. Ya, sehingga pasien itu mengalami demensia. Itu begitu demensia. Sudah, itu saja definisi yang diajarkan oleh para ahli-ahli psikologi. Dalam Islam tidak demikian. Orang yang mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan lebih dalam, lebih kompleks, lebih luas. Tidak hanya sekedar dua pandangan tadi. Kita ambil kutip misalkan tulisan Hasan Muhammad Sarkawi. Ilmuwan Islam Hasan Muhammad Sarkawi dalam kitabnya Nahwu Ilmiyatun Nafs. Nahwu Ilmiyatun Nafs. Kata Hasan Muhammad Sarkawi bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dapat dilihat dari sekurang-kurangnya ada 9 gangguan kejiwaan. Pertama, riya, sombong. Jadi riya atau sifat menyombongkan diri adalah bagian dari gangguan kejiwaan. Seperti apa impactnya? Bagaimana riya dikatakan gangguan kejiwaan? Kita akan bahas detail perkara riya dan aspek-aspeknya. Mengapa orang itu menyombongkan diri disebut sebagai orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Yang kedua, ghadab. Al-ghadab. Ya, ini emosional, pemarah. Marah dan emosional tanpa terkendali adalah juga bagian dari mental yang tak sehat. Termasuk mental yang terganggu. Yang ketiga, lupa atau lalai. Lupa atau lalai. Perilaku dan sifat lupa tidak semata-mata karena pengaruh otak, tapi karena berbagai aspek. Misalkan orang yang terlalu banyak melakukan kemaksiatan dan dosa dapat mengakibatkan lupa. Para penghafal Al-Quran banyak melihat perkara-perkara maksiat, maka hafalannya akan berkurang. Konsentrasinya akan buyar, kemudian fokusnya akan semakin tidak terkendali. Jadi ini yang melalaikan atau sesuatu yang lalai, yang membawa lalai akan menjadi penyebab orang itu mengalami gangguan kejiwaan. Yang keempat, was-was. Al-Quran juga menyebutkan was-was fi sudurin nas. Was-was, merasa ada sesuatu yang tak klik, merasa berlebihan, cemas, selalu saja berpersepsi atau berprasangka negatif, prejudice, selalu saja membuat dirinya tidak fokus, gamang, dan seterusnya. Ingat, was-was juga kita akan bahas aspek tadi, mulai dari aspek riya, ghadab, kemudian lalai, kemudian was-was, kemudian alias atau frustasi. Yang kelima itu frustasi. Frustasi Al-Quran menyebutkan wala tayasu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi sifat putus asa adalah juga bahagian dari penyakit gangguan kejiwaan dalam Islam. Kemudian tamak atau rakus, ya. Tamak atau rakus. Tamak itu kalau dalam bahasa Arab itu to, mim dan ain. Tamak, ya, to berlubang tengahnya, mim juga berlubang, ain menganga. Tamak itu ya memiliki orang rakus begitu tuh, tak pernah kenyang perutnya, tak pernah merasa puas. Kemudian ya mulutnya selalu menganga seperti huruf ain. Tamak sifat yang harus dihindari karena
dia akan membuat pribadi seorang itu lepas kontrol dirinya dan terus dahaga, terus seperti minum air laut, takkan pernah puas. Tamak adalah indikasi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Yang ketujuh, tadi yang keenam tamak, yang ketujuh itu al-ghurur. Ghurur itu terperdaya, terperdaya itu selalu pelin-pelan, tidak istiqomah, tidak memiliki pendirian, selalu orang yang tidak memiliki pendirian atau tidak memiliki konsistensi dalam pendapat, ya, memberikan gambaran bahwa kondisi psikisnya, kondisi kejiwaannya tidak baik, tidak normal. Kenapa? Karena pelin-pelan. Hari ini berkata A, besok berkata B, dan ini ciri kualitas sehat atau tidak sehatnya hati seseorang. Yang kedelapan, ujub. Ujub ini sombong, ya. Kalau tadi ada riya itu membanggakan amal, selalu ingin dilihat, selalu ingin dipuji. Kalau ujub lebih dalam dari itu, menganggap orang semuanya rendah. Dia yang paling pintar sendiri, paling hebat sendiri. Meskipun ujub itu tak dilampiaskan dengan mulut, tak diungkapkan dengan bahasa, tapi tergambar dalam hati, maka dia memiliki ciri gangguan kejiwaan. Yang kesembilan, hasad. Hasad wal hiqad, dengki dan iri hati. Dengki, iri hati. 9 aspek ini kata Hasan Muhammad Sarkawi dalam kitabnya Nahwu Ilmiatun Nafs menjadi ciri khas orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Barangkali ini sebuah contoh kecil dari teori mental health. Kita akan dalami 9 faktor ini dengan mendatangkan definisi dan beberapa dalil. Tapi sebagai pengantar, kita sudah dipahamkan bahwa mental health, kesehatan mental dan gangguan mental secara teori barat, dan mental health atau kesehatan mental dan termasuk gangguan mental 9 tadi menurut Islam, saya hanya mengutip satu pendapat dalam kitab Nahwu Ilmiatun Nafs, tulisan Hasan Muhammad Sarkawi. Semoga bermanfaat video ini, semoga menjadikan jawaban atas semua persoalan yang mungkin sebahagiannya pernah mengalami atau dialami oleh kita. Yang sudah dialami atau sedang mengalami, mari kita merujuk. Kalau ada 9 penyakit tadi, artinya kita telah mengalami gangguan kejiwaan menurut psikologi Islam. Carikan solusinya. Pastikan Anda memiliki kesehatan mental, karena jiwa yang sehat, mental yang sehat akan membawa ketenangan dalam batin dan pasti akan melahirkan karya-karya yang indah dan membawa kesehatan secara fisik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada next video. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.